Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, tidak bosan-bosannya kami ingatkan diri kami pribadi dan jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita bersungguh-sungguh untuk menjalankan berbagai hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan kita jauhi sejauh-jauhnya berbagai hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karena sesungguhnya nilai seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah berbanding lurus dengan kualitas ketaatannya dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum 'indallahi atqakum, sesungguhnya manusia yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling berkualitas ketaatan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka mulia dan tidaknya seorang manusia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, demikian juga dalam pandangan orang-orang yang beriman, itu bukan karena hartanya, bukan karena pangkatnya, bukan karena kedudukannya, akan tetapi karena keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kaum muslimin berkeyakinan bahasanya orang yang kaya raya seperti Qarun namun tidak taat dan tidak bertakwa, maka dia adalah orang yang celaka. Orang yang memiliki kekuasaan yang hebat sebagaimana Fir'aun, ketika tidak diri dengan iman dan takwa, maka dia adalah manusia yang sengsara. Orang yang kemudian memiliki jabatan yang tinggi sebagaimana Perdana Menteri Fir'aun, sebagaimana Haman, Perdana Menteri Fir'aun, maka dia adalah orang yang binasa dan dia adalah manusia yang celaka dan manusia yang tercela. Demikian juga orang yang tampan namun tidak taat, demikian juga orang yang maju bisnisnya sebagaimana Ubay bin Khalaf dan yang lainnya, manakala tidak diiringi dengan iman dan takwa, semuanya adalah manusia-manusia celaka, manusia-manusia binasa, dan bukanlah manusia-manusia yang terhormat dan mulia. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, dan di antara kemuliaan ajaran Islam yang merupakan agama yang sempurna, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina." Sesungguhnya pada hari ini telah kusempurnakan agamamu, telah kusempurnakan dan kulengkapi nikmat-nikmatku untukmu, dan aku rela Islam sebagai agama kalian. Maka di antara bukti dan di antara hal yang menunjukkan kesempurnaan ajaran Islam adalah Islam mengajarkan kepada kita, memberikan panduan dan tuntunan untuk menghadapi berbagai macam hal. Dan di antara hal yang dituntunkan dan diajarkan dalam Islam adalah Islam mengajarkan kepada kita, memberikan panduan kepada kita bagaimanakah menyikapi berita. Maka ada sejumlah panduan, sejumlah kaidah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan nabinya berkaitan dengan masalah menyikapi berita dan menyebarluaskan berita. Yang pertama adalah tidak semua berita yang sampai kepada kita adalah berita yang benar. Tidak semua berita yang kita dengar, berita yang kita baca adalah satu hal yang benar. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi katakan, "Kafa bil mar'i kadiban ayuhaditha bi kulli ma sami'a." Cukuplah seorang itu menjadi pembohong ketika dia menceritakan ulang semua berita yang dia dengar. Cukuplah seorang itu menjadi
pembohong dan pendusta ketika dia men-share semua berita yang dia baca, semua link berita yang dia baca. Maka semua yang kemudian dibaca, kemudian semua yang diketahui kemudian disebar luaskan, maka pasti akan menjadi pembohong. Dan tentu kita sebagai seorang muslim adalah seorang yang tidak berkeinginan untuk mendapatkan cap sebagai seorang yang pembohong. Dan di antara sebab kita menjadi pembohong, kata Nabi SAW, kalau kita ceritakan ulang dan kita share semua berita yang kita dengar dan semua berita yang kita baca tanpa kita saring, tanpa kita pilih dan kita pilih. Karena semua yang sampai kepada kita tidak mesti akurat, tidak mesti adalah berita dan tidak mesti berita yang merupakan fakta yang boleh jadi realitanya disisipi banyak opini dan bahkan boleh jadi satu hal yang dusta dan satu hal yang tidak sesuai dengan kenyataan. Oleh karena itu seorang muslim hati-hati dalam menyebarluaskan berita. Jadi akan kemudian akan memilah dan memilih dengan baik manakah berita yang disebarkan dan mana berita yang tidak disebarkan. Dan Nabi SAW juga menyampaikan bahasanya siapa yang menceritakan berita, menceritakan ulang satu berita yang dia tidak yakin kalau itu adalah satu hal yang benar, satu berita yang sesuai dengan fakta dan realita, maka Nabi katakan dia adalah termasuk pendusta. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, "Man hadatsa anni bi hadisin yura annahu kadzibun fa huwa ahadul kadzibain." Berkenaan dengan hadis Nabi SAW, Nabi katakan, siapa yang mendapatkan berita tentangku, siapa yang mendapatkan berita tentang diriku, tentang ucapanku, kemudian dia mengira bahasanya ucapan tersebut, berita tentang Nabi SAW tadi adalah satu berita yang tidak benar, namun dia ceritakan bahwa ahadul kadzibain, maka dia adalah salah satu dari dua pendusta. Maka Nabi SAW sampaikan ketika seorang itu mendapatkan satu berita dan dia tidak yakin berita itu berita yang benar, bahkan dia kemudian punya perkiraan, dia punya pandangan, punya anggapan bahasanya ini nampaknya adalah berita yang tidak benar, kemudian dia sebarluaskan, maka Nabi katakan dia adalah salah satu dari dua pendusta. Pendusta yang pertama adalah orang yang membuat berita dusta, dan pendusta yang kedua adalah orang yang ikut-ikutan men-share dan menceritakan ulang berita yang dia tidak yakin kalau itu adalah berita yang benar. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu di antara ajaran indah yang diajarkan oleh Islam adalah Islam mengajarkan kita untuk melakukan kegiatan dan proses tabayun, memastikan dan mengecek validitas berita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian berita dari sumber-sumber yang tidak terpercaya dan sumber-sumber yang meragukan dan sumber-sumber yang tidak dipastikan kebenaran berita yang dia sampaikan, fatabayyanu, maka hendaklah kalian melakukan klarifikasi, hendaklah kalian melakukan pengecekan, hendaklah kalian melakukan tabayun untuk mencari kejelasan dari berita tersebut. Apakah berita itu adalah berita yang benar ataukah berita yang dusta? Jangan sampai kalian kemudian menyampaikan sesuatu yang kemudian ternyata itu tidak benar dan itu menyebabkan kalian menyusahkan sebagian orang tanpa kesalahan yang mereka lakukan. Maka ketika berita itu tidak diklarifikasi, tidak kemudian dicek validitasnya dan kebenarannya, maka boleh jadi berita tersebut menyebabkan kita mencoreng nama baik seseorang, kemudian melukai hati dan perasaan sebagian orang, padahal mereka tidak bersalah dan mereka tidak berhak untuk kemudian disakiti semacam itu. Maka kita kemudian kita terjumus ke dalam dusta berkaitan dengan masalah berita, demikian juga kita menzalimi orang lain dengan gara-gara berita yang tidak benar yang turut kita sebarluaskan. Kita menyakiti mereka dan menzalimi mereka. Dan kezaliman adalah masalah yang berat, karena kezaliman itu menjadi sebab bangkrutnya banyak orang. Sebagian orang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membagikan jalan pahala,
puasa, sholat dan sebagainya, namun dia jadi manusia yang bangkrut karena pahala-pahalanya tersebut dialihkan dan dipindahkan kepada orang-orang yang dia zalimi, sebagaimana yang diceritakan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Aku qouli hadza fastaghfiru wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ketika satu berita yang sampai kepada kita dan kita ketahui, kemudian kita cek, ternyata adalah berita yang valid, berita yang sesuai dengan realita, sesuai dengan fakta, sesuai dengan kenyataan, maka tidak semua berita yang itu realita itu dibolehkan untuk disebarluaskan. Maka nanti perlu dilihat berita tersebut, apa dampak jika sebuah berita disebarluaskan dan tersebar di tengah-tengah masyarakat. Jika berita tersebut ketika disebarluaskan menyebabkan orang itu ketakutan, menyebabkan orang itu was-was, menyebabkan hilangnya rasa aman, maka ini adalah satu berita yang terlarang untuk disebarluaskan jika demikian dampaknya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-83, Allah Subhanahu wa taala mencela sebagian orang yang semangat untuk menyebarluaskan berita yang itu berdampak sosial yang parah, yang menyebabkan masyarakat ketakutan, hilangnya rasa aman. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi ada'u bih. Allah cela sebagian orang yang jika datang kepada mereka, sampai ke telinga mereka berita yang menyebabkan hilangnya rasa aman atau kemudian dan timbulnya ketakutan, ada'u bih, maka mereka dengan serta-merta menyebarluaskannya. Maka Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang punya kegemaran dan kesukaan semacam ini. Maka berita yang jika disebarluaskan hanya akan berdampak ketakutan, rasa was-was, kemudian orang jadi hidup tidak tenang, tidur tidak nyenyak, makan tidak terasa enak karena tersebarnya berita tersebut. Maka berita semacam ini adalah yang Allah ajarkan hendaknya itu jadi konsumsi sebagian orang yang bisa menyikapi berita dengan baik, dengan kemudian melakukan tindakan-tindakan preventif, kemudian melakukan usaha, namun tidak menjadi konsumsi publik. Akan hendaknya konsumsi kalangan-kalangan tertentu yang bisa menyikapi berita dengan bijak, tidak kemudian menyikapi berita dengan ketakutan, was-was, dan yang itu lebih cenderung berlebihan. Demikian juga di antara berita yang tidak selayaknya disebarluaskan dalam bentuk dan dibesar-besarkan adalah berita yang menyebabkan kita hidup pesimis, kita memandang bahasanya isi dunia ini hanyalah kejelekan. Kita gara-gara berita tersebut demikian tersebar secara luas, maka kemudian kesannya Indonesia itu isinya orang yang jahat semua, brengsek semua, tidak ada kebaikan di sana, tidak ada kemudian orang-orang yang baik, orang-orang yang tulus. Isinya hanyalah kejahatan di setiap lapisan masyarakat, dari lapisan yang paling tinggi sampai lapisan yang paling bawah. Yang di bawah ini bunuh-bunuhan, yang sana, yang atas ini kemudian korupsi dan seterusnya. Maka ketika berita semacam ini disebarkan secara luas, maka kesan yang tertangkap, tidak ada kebaikan di dunia ini. Orang itu pesimis memandang dunia, orang itu pesimis memandang orang lain. Maka ketika dia menatap orang, maka isinya, ini paling-paling penjahat, ini paling-paling adalah orang yang kemudian melakukan jelek dan seterusnya. Maka berita yang hanya menyebabkan orang pesimis dengan hidup, pesimis dengan kehidupan, maka satu berita yang tidak selayaknya disebarluaskan seluas-luasnya. Namun yang selayaknya disebarluaskan seluas-luasnya adalah berita-berita positif tentang kemajuan, tentang kebaikan, adanya orang-orang baik tersebar. Masih banyak orang baik di dunia ini, masih banyak orang-orang yang tulus, orang-orang yang semangat untuk menolong orang lain, perhatian dengan orang lain.
orang yang ingin kemudian semata-mata menolong orang lain karena Allah Subhanahu wa taala, maka orang berita tentang orang semacam ini yang lebih layak untuk disebarluaskan seluas-luasnya, sehingga kita menatap hidup ini dengan optimis. Kita pun merasa kemudian bahasanya banyak orang baik dan kebaikan masih tersebar dan ada di tengah-tengah masyarakat ini. Demikian juga di antara berita yang tidak selayaknya disebarluaskan adalah manakala berita itu tersebut menjadi iklan dan promosi gratis untuk orang-orang yang tercela, untuk orang-orang yang jahat. Dia adalah orang yang jahat dan orang yang jelek, yang itu pun tingkatannya tingkatan penjahat kelas teri. Namun karena disebarluaskan secara luar biasa, maka dia kemudian naik daun secara cepat menjadi orang yang terkenal, orang yang kemudian dianggap hebat dalam kejahatan, padahal sebenarnya dia tidak ada apa-apanya. Maka ketika berita tentang kejelekan itu menyebabkan kondangnya orang jelek yang aslinya tidak kondang, menyebabkan kemudian orang yang buruk itu mendapatkan nama besar, menjadi terkenal dan sebagainya, maka berita tentang kejelekan yang dampaknya semacam ini adalah berita tentang kejelekan yang terlarang untuk disebar luaskan di tengah-tengah masyarakat, untuk kemudian di-share di berbagai macam media. Maka ini adalah berita yang selayaknya tidak disebarluaskan, karena jika tidak disebarluaskan, dia adalah orang yang tidak ada apa-apanya. Dia tidak akan kemudian punya nama besar dalam kejahatan. Maka itulah beberapa kaidah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya berkaitan dengan menyikapi berita yang jika kemudian kita renungkan baik-baik dan kita telaah dengan penuh ketulusan, maka akan kita lihat betapa indahnya ajaran Islam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat innaka anta ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yuballighu hubbaka. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina wa a'inhum ala adai amanatihim. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina wa a'inhum ala adai amanatihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.